Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adminnya Pak Manah My ID. Jadi hari ini tema kita itu akan ngebahas soal-soal tentang FRFR TWK. Jadi pada tanggal 17 Oktober ini berdasarkan laporan dari WhatsApp dari peserta yang sudah hadir, dari peserta yang sudah ujian. Jadi soal-soal yang TWK yang bermunculan itu berkaitan dengan ya nomor 1 sampai dengan nomor 7 kayak gitu, implementasi tugas lembaga-lembaga negara dan penerapannya di wilayah masing-masing, tugas MK Mahkamah Konstitusi, keberagaman Nusantara dengan sebuah kasus disuruh nyari opsi pencegahan konflik, yang mirip-mirip TKP, upaya yang udah dilakukan Indo dalam konflik dunia, soal tentang pemilu, intinya bab integritas kayak gitu. Dan nomor 7 adalah contoh konkret Pancasila. Nah, mari kita mulai dari soal nomor 1. Teman-teman nanti yang nyimak ini by YouTube, nanti soal nomor 1 ini boleh di-post terlebih dahulu, dijawab terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan pembahasannya apa. Jadi untuk soal nomor 1 ini adalah lembaga tinggi negara. Yang dibahas di sini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi di sini pertanyaannya adalah yang merupakan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah kayak gitu kan. Nah, sebenarnya taruhlah kita tidak apa namanya itu pengetahuan dasar kita sedikit tentang lembaga kenegaraan kayak gitu. Di sini kan nomor satunya kan adalah mengubah undang-undang, nomor 2 adalah menetapkan undang-undang, yang ketiga adalah melantik presiden, yang keempat adalah melantik wakil presiden, yang kelima adalah mengangkat menteri, yang keenam adalah mengajukan rancangan undang-undang. Nah, kita tahu bahwasanya mengangkat menteri itu diangkat oleh presiden kayak gitu. Maka mengangkat menteri itu tidak mungkin dilakukan oleh lembaga tinggi yang namanya MPR. Berarti nomor 5 bukan jawabannya. Jadi setiap yang ada 5 itu coret. Berarti itu bukan itu jawabannya. Semua benar itu kan maksudnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Maka ketika sudah ada unsur limanya berarti bukan itu jawabannya. Dan C sama D ini agak agak kemiripan sih. 1, 2, 6 sama 2, 1, 6 itu kan pilihan yang sama ya. Berarti C dengan D itu juga bukan opsi jawabannya. Maka jawabannya adalah yang A dengan pengetahuan yang minim kayak gitu. Nah, perlu teman-teman tahu, jadi fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Berarti yang ada dua ya, mengubah, satu lagi menetapkan. Menetapkan, nah undang kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah melantik. Nah, siapa yang dilantik sama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat? Yaitu presiden beserta wakilnya. Ini nanti insya Allah tanggal 20 Oktober MPR juga akan nanti presiden terpilih ya. Maka jawaban nomor 1 adalah yang A. Kayak gitu. Nah, next soal berikutnya adalah soal nomor 2. Saya bacakan soalnya. Di bawah ini merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini singkatan lain dari yang namanya MK. Jadi bagi teman-teman yang sering mengikuti pilkada, yang sering mengikuti kasus-kasus apa perubahan undang-undang, kita tahu nih, oh berarti MK itu kalau misalnya ada pemilu, ada sengketa, ada pemilu, lalu kemudian ada sengketa, maka itu ditangani oleh si MK kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya ada apa nama tuh, ada uji coba undang-undang, ada uji coba undang-undang. Nah, maka dilakukan juga sama si MK. Ada perubahan undang-undang pun juga dilaksanakan di MK. Contohnya kemarin adalah undang-undang yang heboh ya, undang-undang tentang batas umur wakil presiden yang menyebabkan putra dari Bapak Jokowi itu bisa mencalonkan diri jadi wakil presiden kayak gitu. Ini menguji dan mengubah ya, mengubah undang-undang kayak gitu. Jadi mari kita lihat opsi jawabannya. Yang A, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, menguji ini masih masuk.
Yang B, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan. Ini kita belum tahu ini apa, karena mungkin pengetahuan kita masih minim. Yang C, memutuskan pembubaran politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Iya, ini benar. Lalu kemudian yang D, memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata. MK tidak menguji sengketa peradilan pidana maupun perdata. Jadi kalau misalnya ada misalnya sengketa tanah, sengketa itu tidak diujikan di MK. Maka D itu bukanlah wewenang MK. Karena di sini ada kecuali, maka sudah bisa kita pastikan jawabannya adalah yang dodol kayak gitu. Oke, bagi yang mau bertanya silahkan di kolom chat atau langsung potong saja pembicaraan ini tidak ada masalah. Oke, soal nomor 3 ini mengenai integritas sekaligus juga apa namanya itu rasa toleransi. Nomor 3 di sini dibuat soalnya adalah Ani dan Budi adalah tetangga yang sangat akrab walaupun berbeda agama. Jadi ingat ya, Ani dan Budi itu konteksnya ini beda agama. Nah, mereka selalu hidup rukun. Pada tanggal 13 Mei 2021, Ani merayakan Hari Idul Fitri. Otomatis ketika Ani ini merayakan Idul Fitri, Ani ini agamanya berarti Islam kan? Nah, sementara Budi bukan Islam karena di sini dibilang dia berbeda agama. Bisa jadi Kristen, bisa jadi Katolik, bisa jadi Konghucu, bisa jadi yang lain-lain. Pokoknya dia berbeda agama. Nah, jika kamu Budi, maksudnya di sini kita memposisikan diri sebagai orang yang apa sebagai si Budi kayak gitu, orang yang berlainan dengan si Ani dalam hal agama ya. Nah, apa yang kamu lakukan kayak gitu? Oke. A, menghormati agama yang dianut Ani. Kita hormat betul dengan agama yang dianut Ani, it's okay. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri agar lancar, ini juga oke. Ikut merayakan Idul Fitri karena Ani tetangga Anda. Anda itu beda agama dengan si Ani. Ngapain ikut-ikutan? Jadi ada batas toleransi. Jadi toleransi itu maksudnya adalah kita menghargai agama orang lain tanpa ikut campur terhadap agama mereka. Jadi ini jawabannya salah ya. Oke, yang D, membiarkannya melaksanakan Idul Fitri dengan khidmat, it's okay. Nah, tidak perlu melakukan apa-apa karena bukan agama Anda. Ini pun juga sebenarnya logis-logis saja kan kayak gitu. Maka kita sudah ngebuang C sebagai alternatif jawaban. Nah, di antara A, B, D, E ini kira-kira jawabannya yang mana? Yang paling bernilai paling tinggi. Kalau kita, ini kan ceritanya kan ini, tanggal 13 itu, tanggal 13 Mei, iya kan? Tahun 2021 si Ani ini merayakan Idul Fitri. Itu kasusnya. Ya, kalau dia merayakan Idul Fitri berarti ada yang namanya itu sholat Idul Fitri, ada yang namanya itu mungkin silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, posisinya kita di sini adalah Budi kayak gitu. Nah, Budi ngapain? Menghormati agama yang dianut Ani itu betul, tapi apa yang dilakukan oleh Budi, ini kan jika kamu Budi apa yang kamu lakukan kayak gitu. Nggak sekedar menghormati kayak gitu, tapi juga menjaga ketenangan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri agar lancar. Maka jawaban B itu di atas dari jawaban A kayak gitu. Nah, sementara jawaban D, membiarkannya melaksanakan Idul Fitri dengan khidmat. Nah, apa namanya itu? Ini kayaknya B dengan D ini juga jawaban B lebih tinggi daripada D karena ada kontribusi kita yaitu menjaga ketenangan. Kalau misalnya D kita nggak punya kontribusi, kita hanya membiarkan. Membiarkan itu berarti nggak ada kontribusi kita kayak gitu. Nah, yang E juga sama, tidak perlu melakukan apa-apa. Ini sama konteksnya sama D, yaitu ya nggak ada kontribusinya kayak gitu. Yang ada kontribusinya adalah yang B. Maka jawaban nomor 3, jika kamu sebagai Budi, yang kamu lakukan adalah menjaga ketenangan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri agar lancar. Oke, teman-teman, eh, bisa dimengerti kira-kira sejauh ini? Next ya. Oke, jika ada yang bertanya silahkan teman-teman. Oke. Oke, jika tidak ada mari kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4, soalnya kira-kira seperti ini. Bacanya.
Di zaman ini, istilah modern dari Bhinneka Tunggal Ika disebut juga dengan integritas nasional. Sebelumnya kita sudah punya pengetahuan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jadi pengertian dari istilah ini adalah tindakan dan proses untuk mempersatukan berbagai perbedaan yang terdapat dalam suatu negara. Tujuannya adalah terciptanya persatuan, keserasian, dan keselarasan untuk dapat melancarkan pembangunan negara. Pasti akan ada pertanyaan mengenai siapa saja yang perlu untuk berperan dalam melaksanakan integritas nasional. Jadi ada temanya SARA dengan integritas nasional di sini ya. Tentu saja jawabannya adalah rakyat Indonesia diwajibkan untuk berpartisipasi demi mewujudkan hal tersebut. Demi terwujudnya integritas nasional itu dengan cara apa? Ingat temanya tadi adalah apa? Bhinneka. Tema di atas tadi adalah Bhinneka Tunggal Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itu tema yang harus kita ingat kayak gitu. Nah, mari kita lihat opsi jawaban yang A. Membudayakan sikap intoleransi sehingga mudah terprovokasi. Ini caranya ini kan harus nilainya positif ya. Sementara yang A itu opsi jawabannya sudah bernada negatif. Maka kita tidak boleh memilih A sebagai opsi jawabannya. Yang B, membudayakan sikap banyak mendengar berita, membaca, dan mendalami tentang pentingnya untuk tidak menyinggung SARA. Ya, SARA itu kan suku, agama, dan ras ya. Maka ini ada hubungannya sama Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita checklist dulu sebagai jawabannya. Yang C, saling menghargai dan tidak menyinggung sara dan membudayakan semangat etnosentris. Nah, dia di satu sisi ngebilang saling menghargai dan tidak menyinggung sara, tapi di satu sisi dia bilang semangat etnosentris. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, etno itu artinya suku, etnis kayak gitu kan, suku. Jadi etnosentris itu kayak apa namanya itu semangat kesukuan kayak gitu. Suku saya lebih baik daripada suku kamu kayak gitu. Bagi daerah masing-masing, maka jelas ini juga bernada negatif. Maka ini juga tidak boleh jadi jawaban. Yang D, langsung melakukan tindakan sendiri apabila ada oknum yang bertindak kejahatan tertentu. Lah ini udah main hakim sendiri, berarti juga bernada negatif. Sementara kan saran itu kan dalam positif kan? Oke. Yang E, menciptakan kerukunan intern untuk umat beragama saja dan mengajarkan bahwa manusia itu harus saling berbuat kebaikan terhadap agamanya. Ini benar, hanya saja karena ada kata umat beragama saja. Di Indonesia itu ada orang yang punya agama, yang beragama, ada orang yang punya aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan. Nah, bedanya agama dengan aliran kepercayaan, ini aliran kepercayaan itu nggak ada kitabnya kayak gitu. Jadi nggak ada kitab sucinya. Kalau agama itu ada kitab sucinya kayak gitu. Jadi dalam hal ini kan ini kurang tepat kayak gitu. Jadi jawaban yang paling mendukung untuk soal ini adalah yang B. Oke, bisa diterima teman-teman? Bisa, Kak. Oke, next lanjut soal berikutnya. Nah, ini adalah bagian apa namanya itu poin penting Indonesia dalam menjaga perdamaian. Soal nomor 5, saya bacakan. Letak geografis Indonesia yang berada di antara benua dan samudra menimbulkan suatu kondisi strategis kayak gitu. Nah, karena berada pada posisi silang antar benua tersebut menjadikan Indonesia memiliki beberapa peluang sekaligus ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Berikut ini antara peran nasionalisme yang dapat menghambat ancaman tersebut titik-titik adalah. Nah, di sini ada kata nasionalisme. Nasionalisme itu apa sih? Kayak gitu. Nah, ini ya keterangannya. Nasionalisme itu adalah sikap kita, sikap
atau tindakan ya, sikap, tindakan, pemikiran, pokoknya inilah sikap, tindakan, pemikiran yang bangga atau peduli terhadap terhadap identitas nasional, identitas. Iya, identitas bangsa, identitas identitas nasional itu identitas nasional. Apa-apa aja itu identitas nasional kita ya, mulai dari apa namanya tuh lagu kebangsaan, lagu pokoknya yang jadi identitas kita deh sehingga kalau misalnya orang dengar itu orang tuh tahu bahwa kita tuh bangsa Indonesia kayak gitu. Lagu kebangsaan, lagi selain lagu kebangsaan ya bendera, terus kemudian apa lagi suku-sukunya, suku-sukunya apalagi ya identitasnya apa ya apa namanya Pancasila juga bagian di identitas kalau orang nanya ngomong Pancasila orang udah tahu oh ini pasti orang Indonesia kayak gitu. Nasionalisme cuma hanya ucapan. Nasionalisme cuma hanya ucapan. Tapi kadang-kadang ada soal tindakan kita yang berkaitan dengan nasionalisme. Jadi kalau cuma sekedar ucapan eh, karena ada soalnya yang berbau dengan tindakan, kayaknya harus ada ini deh. Oke, tapi coba kita next nanti ya. eh Apa beda nasionalisme dengan patriotisme? Kalau patriotisme itu ini saya tulis di sini ya. Oke, patriotisme, patriotisme itu adalah sikap kita, sikap atau eh, tindakan yang lebih dari kewajiban, yang lebih dari kewajiban. Nah, contoh gini, misalnya kasusnya misalnya ada seorang guru misalnya. Guru itu kan kerjaannya kan dia ngajar dari pagi jam 8 sampai dengan jam 2. Nah, pada suatu kasus misalnya ada seorang anak yang apa namanya itu butuh perhatian khusus kayak gitu. Sehingga dia memberikan waktu kepada anak tersebut yang tadinya waktunya dari jam 8 sampai jam 2 dia relakan waktunya kayak gitu. Dia ayo nak, kita nanti pulangnya agak telat ya. Pulang sampai jam 4. Ibu mau membantu kamu untuk ngerjain apa dalam pelajaran yang tadi yang kamu nggak bisa-bisa kayak gitu. Berarti ada di sana itu lebih dari kewajibannya. Itu namanya patriotisme kayak gitu. Nah, lanjut lagi ya. Kembali kepada soalnya, berikut ini di antara peran nasionalisme yang dapat menghambat ancaman tersebut adalah, oke, nah mari kita lihat. Yang A, menggunakan produk dalam negeri. Di sini eh, teksnya itu bercerita tentang letak geografis ya Indonesia ya yang berada di antara benua dan samudra menimbulkan suatu kondisi strategis. Jadi temanya itu Indonesia itu luas kayak gitu. Indonesia itu luas lalu kemudian ada terletak di antara benua. Berarti kan kalau ada terletak di antara benua berarti ada orang yang berbeda betul dengan suku-sukunya, dengan bahasa yang berbeda kayak gitu. Nah, karena berada pada posisi silang antar benua tersebut menjadikan Indonesia memiliki beberapa peluang sekaligus ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Peran nasionalisme ini apa kayak gitu? Yang A, menggunakan produk dalam negeri. Kayaknya nggak ada unsur-unsur identitas dia di sini. Oke, berarti ini kita blacklist saja. Yang B, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada Pancasila sih, tapi coba kita tandai dulu ya. Oke. Yang C, aktif menyuarakan perdamaian dunia di kancah internasional. Tidak ada unsur-unsur identitas nasional di sini. Oke, yang D, mempererat hubungan dan kerjasama antar suku. Nah, ada antar suku ini, guys, kawan-kawan. Ini ada hubungannya ya. Ada identitas nasional di sini. Nah, yang E, mampu menyaring budaya asing yang masuk ke budaya lokal. Budaya itu apa budayanya? Saya kurang tahu nih. Belum cocok aja nih yang E. Oke, nah berarti opsinya tertinggal antara B, D, sama E kayak gitu. Nah, kira-kira peran nasionalisme yang dapat menghambat ancaman dari letak geografis itu
dari letak kita sendiri itu yang mana kira-kira? Apakah B, apakah D, apakah E? Nah, jawabannya itu jauh jatuhnya kepada yang D. Kenapa ke yang D? Karena di sini dibilang mempererat hubungan kerjasama antar suku. Nah, masing-masing suku itu kan terletak di tempat yang berbeda. Nah, berarti ada hubungannya sama geografis kayak gitu. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kira-kira seperti itu cara menganalisisnya. Soal berikutnya, ini waktu kita terbatas ya teman-teman ya. Mengingat saya kalau keluar itu apa ngajar Zoom itu karena sinyal tempat saya agak mampet, jadi harus keluar itu. Jadi bisanya itu sampai jam 21 aja kayak gitu. Mohon maaf ya. Oke, soal nomor 6. Semangat Sumpah Pemuda 1928 harus senantiasa dijaga dan dilestarikan meskipun Indonesia telah merdeka. Berikut ini di antara contoh nasionalisme yang dapat diwujudkan untuk mewarisi semangat tersebut adalah titik-titik yang mana. Oke, ini temanya adalah semangat pemuda ya, semangat pemuda, Sumpah Pemuda 1928. Kita tahu Sumpah Pemuda itu kan bunyinya apa? Eh, apa namanya garis besarnya aja nggak mesti benar secara urutan nggak apa-apa juga. Oke, yang pertama apa? Bertanah air satu, tanah air satu ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua berbahasa satu, berbahasa Indonesia. Yang ketiga berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ini kan ikrar kan? Ikrar itu kan berarti kan komitmen. Benar ya? Komitmen dan untuk apa? Komitmen untuk menjaga menjaga atau menjalin persatuan kayak gitu. Nah, maka jawabannya adalah kita cari yang mana ada bacanya komitmen. Oke, komitmen ada, berarti bisa dibilang ini benar jawabannya. Oke, tidak ada kata komitmen, tidak ada kata komitmen, tidak ada kata komitmen, tidak ada. Oke, maka jawabannya langsung pada yang A. Memiliki komitmen dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 5 kena ya ini soalnya agak hot ya. eh, Kenapa mampu menyaring budaya asing yang masuk ke masuk ke budaya lokal? Karena kalau yang di itu ada unsur ininya geografisnya. Jadi analisisnya kan ketika ada suku berarti kan mereka kan tersebar ke wilayah geografis Indonesia. Oke, kira-kira kayak seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Ini berkaitan tadi ada pertanyaan mengenai patriotisme eh, dan nasionalisme. Oke, nah soal nomor 7 eh, saya bacakan ulang. Yahya mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya. Tindakan Yahya merupakan wujud dari A. Cinta tanah air, B. Nasionalisme, D. Bela negara, D. Pertahanan negara, D. Pertahanan negara atau dan E. Patriotisme kayak gitu. Pertama-tama cek dulu dari stratas yang paling apa tinggi. Ini ya sikap-sikap kenegaraan, sikap-sikap kenegaraan. Yang pertama itu adalah cinta tanah air, cinta tanah air, yaitu sikap kita, apa namanya tuh sikap mencintai seluruh aspek, mencintai seluruh aspek negara kita mencintai rakyatnya, mencintai tanahnya itu. Yang kedua, setelah cinta tanah air ada namanya nasionalisme. Nasionalisme. Nah, tadi nasionalisme adalah sikap kita atau tindakan kita yang bangga terhadap identitas bangsa, terhadap identitas bangsa. Nah, yang ketiga adalah bela negara. Nah, bela negara ini nanti ada dua ya. Yang pertama itu adalah bela negara secara fisik, ya fighting gitu. Jadi kalau misalnya ada
musuh nyerang negara kita, maka kita ikut bertahan kayak gitu secara fisik kayak gitu. Nah, yang kedua adalah secara non fisik. Nah, bela negara secara non fisik adalah sikap kita atau tindakan kita agar negara berfungsi secara seharusnya, agar negara berfungsi secara seharusnya. Tadi ada yang ngasih FR mengenai pemilu. Ya, tergantung kalau misalnya kita sebagai rakyat nih, kita ngikutin pemilu itu tujuannya untuk apa kayak gitu ya. Apakah sebagai nasionalisme, bela negara. Nah, kalau kita sebagai petugasnya sebagai apa gitu. Apakah nasionalisme, bela negara gitu. Nah, yang keempat yang paling tinggi itu adalah patriotisme. Patriotisme ini adalah sikap kita atau tindakan kita yang melebihkan dari kewajibannya, melebihkan dari kewajibannya. Nah, kewajibannya. Oke, nah cara ini makin ke bawah ini makin tinggi ya. Makin ke bawah ini makin tinggi. Caranya adalah cek dulu dari yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya ketemu soal-soal, oh ini termasuk yang mana, itu cek dulu apakah ada unsur patriotismenya. Kalau misalnya ada, berarti itu jawabannya. Kalau nggak ada, berarti kita ke next bela negara. Kalau ada unsurnya, maka jawabannya bela negara. Kalau nggak ada unsurnya, maka jawabannya ada. Kita periksa nasionalisme, kayak gitu. Kalau jawabannya ada unsur nasionalisme, ada unsur kebanggaan terhadap identitas tadi, maka jawabannya nasionalisme. Kalau nggak ada, jawabannya pasti cinta tanah air. Itu pasti kayak gitu. Nah, soal nomor 7. Yahya mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya. Tindakan Yahya merupakan wujud nyata dari, coba kita periksa mulai dari patriotisme. Apakah ada si Yahya ini melebihkan dari kewajibannya? Gotong royong itu apakah kewajiban dari Yahya? Bukan, berarti nggak ada sifat unsur patriotisme di sini karena tidak ada lebih dari kewajibannya. Nah, pertahanan negara, apakah dengan gotong royong pertahanan negara itu bisa kuat? Atau kalau nggak ada gotong royong pertahanan lemah? Nggak juga, nggak ada hubungannya kayak gitu. Nah, bela negara ini fisik atau non fisik nih kayak gitu. Oke, taruh kita periksa non fisik. Kalau misalnya si Yahya nggak gotong royong, apakah negara tidak berfungsi? Tentu tidak gitu. Maka tidak ada unsur bela negara di sini. Nasionalisme, apakah gotong royong itu identitas bangsa kita? Maksudnya kalau misalnya orang sebut gotong royong, oh itu identitas bangsa Indonesia tuh. Enggak juga ya gitu. Banyak kok negara-negara lain yang gotong royongnya lebih hebat dari Indonesia. Berarti tidak ada unsur nasionalismenya. Berarti Yahya gotong royong itu jawabannya adalah cinta tanah air. Jadi itu cara ngejawab soal dengan tipikal seperti ini. Oke teman-teman. Nah, soal nomor 8 ini berbau TKP sedikit ya. Soal nomor 8, sebagai ketua Karang Taruna di suatu masyarakat yang multi etnis ini maksudnya etnisnya banyak ya. Mungkin di suatu tempat itu ada suku Jawa, suku Batak, Melayu dan seterusnya kayak gitu. Bondan menyadari ada potensi konflik yang muncul dari keberagaman yang ada. Berikut ini merupakan contoh tindakan strategis. Tindakan strategis itu ini ya tindakan yang apa istilahnya ya? Penting kayak gitu yang mencerminkan kewaspadaan Bondan. Ingat, Bondan ini bukan orang sembarangan. Bondan itu siapa? Ketua Karang Taruna. Jadi ini kata kuncinya. Kenapa? Nah, jangan sampai nanti kita menganggap Bondan ini orang biasa kayak gitu. Oh, karena dia ketua, maka tindakannya harus mencerminkan dia ke orang ketua kayak gitu. Oke, yang A, menghadiri forum lintas keberagaman dan budaya. Untuk sekedar menghadiri forum saja, itu nggak mesti ketua, bisa saja anggota dan seterusnya kan. Maka ini next lah kita lihat dulu jawaban yang lain. Yang B, mengikuti acara keagamaan meskipun berbeda keyakinan. Ini tidak boleh ya teman-teman. Ingat, toleransi itu adalah menjaga, membiarkan orang lain bereaksi terhadap agamanya tanpa intervensi dari kita kayak gitu. Yang C, menghadiri kegiatan kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebudayaannya. Ini juga nggak tahu nih kita
kosongin saja dulu. Yang D, merangkul semua tokoh masyarakat yang berbeda etnis dalam organisasinya. Ada kata merangkul di sini, teman-teman. Ini merangkul ini tugasnya siapa? Tugasnya ketua, betul. Berhubung si Bondan adalah ketua Karang Taruna, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, Dodol. Oke, next. Berikutnya, Kak bisa pelan-pelan. Iya, saya usahakan pelan-pelan ya. Oke, yang next soal nomor 9. Ini mungkin soal terakhir karena waktunya terbatas. Oke, Pak Awang merupakan seorang pengusaha yang sukses di kampungnya. Dalam sebulan, beliau selalu melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di kampungnya. Terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya beliau membagikan paket sembako kepada lingkungan sekitarnya. Tindakan yang dilakukan Pak Awang adalah yang mana? Oke, mari kita lihat dulu patriotisme. Apakah ada unsur patriotismenya di sini? Lihat dulu Pak Awang sebagai apa? Pengusaha. Pak Awang sebagai pengusaha punya kewajiban nggak untuk memberikan paket sembako kepada lingkungan sekitarnya? Nggak wajib kan? Berarti kalau tidak punya kewajiban, dia bukan patriotisme. Karena definisi patriotisme, dia harus punya kewajiban dan lebih dari kewajibannya. Maka jawaban C salah kayak gitu. Oke, nah patriotisme itu kan juga erat kaitan dengan rela berkorban ya. Berarti yang D juga salah kayak gitu. Dan B, mari kita lihat dulu, adakah bela negara unsur-unsurnya? Tidak ada. Oh, ada nasionalisme ya. Oke, wujud nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Apakah ada unsur nasionalisme di sini dalam teks suku atau apa gitu? Tidak ada juga. Maka yang A bukan jawabannya. Sehingga kita tinggal jawabannya tinggal antara B dengan E. B. Sikap tanggung jawab yang dimiliki Pak Awang kepada masyarakat sekitarnya. Pak Awang itu ingat, Pak Awang itu pengusaha. Dia ngasih sembako, apakah ngasih-ngasih sembako itu tanggung jawab pengusaha? Tidak, maka bukan ini jawabannya. Kayak gitu. Yang E. Bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Iya ya, iya. Ini jawabannya. Beliau selalu kegiatan sosial. Ya, ada melakukan kegiatan sosial. Maka jawaban dalam hal ini, jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, karena waktunya terbatas, saya mengucapkan terima kasih sudah berhadir pada kegiatan Zoom pada malam hari ini. Ada sekitar berapa soal lagi nih ya? Ada, oh masih banyak rupanya. Mohon maaf tidak bisa ter ini semua. Nanti mungkin akan saya share ini di grup. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.